Shalom kepada kita semua, Bapak Ibu Jemaat sekalian. Puji Tuhan, kembali lagi di ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sekolah sahabat kita telah tiba atau masuk di pelajaran yang keenam dengan judul besar yaitu Memahami Pengorbanan. Dan saat ini saya akan membahas di pelajaran hari Kamis yaitu Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Namun sebelum itu, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari sorga. Bapa di sorga, saat ini kami siap belajar melalui kebenaran dari sekolah sahabat. Kiranya Kau akan berkati sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud dari sekolah sahabat ini dan menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Tentunya kita sudah belajar di rumah bahwa Yesus telah menciptakan segala sesuatu, atau Tuhan kita yang telah menciptakan semua dunia ini, baik di darat maupun di laut dan di udara. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu, baik itu pun juga yaitu manusia. Dalam beberapa kesempatan, para nabi telah dibawa cukup dekat kepada Tuhan dalam penglihatan, sehingga mereka diizinkan untuk melihat tahta Tuhan. Tentunya apalagi nabi kita yaitu Ellen G. White, bahwa mereka telah diizinkan untuk lebih dekat lagi mengenal Tuhan dalam penglihatan. Di dalam Yesaya 1 ayat 26, Yesaya mengunjungi bait suci di surga untuk melihatnya. Luar biasa ya, Yesaya diizinkan Tuhan mendapatkan suatu penglihatan untuk memperlihatkan bagaimana bait suci surga itu. Dan di dalam salah satu uraian paling jelas yang diberikan kepada kita, Yohanes dibawa ke sana dalam penglihatan. Di dalam Wahyu 4 ayat 5, tipe-tipe perjanjian lama dalam pelayanan bait suci menunjukkan bahwa hanya ada satu jalan yang melaluinya umat manusia dapat memasuki hadirat Tuhan. Hanya ada satu cara untuk apa? Untuk manusia memasuki hadirat Tuhan. Yaitu apa? Kita bisa lihat contoh di dalam Imamat 16 ayat 2 sampai 14. Yaitu apa? Hanya orang Lewi yang dikhususkan masuk di dalam bait suci. Dan di sini kita akan melihat bagaimana hanya orang-orang tertentu saja bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dalam setiap penglihatan ruang tata ini, hal pertama yang terjadi adalah makhluk surgawi menggarisbawahi kekudusan Tuhan. Dalam perkataan Yesaya, pemandangannya sangat mengesankan. Jadi, yang bisa masuk ke dalam bait suci itu, di dalam Imamat 16 ayat 2 atau sampai 14, hanya orang-orang Lewi saja. Orang di luar orang Lewi tidak bisa masuk ke dalam bait suci. Karena apa? Mereka orang-orang yang dikhususkan. Artinya, gereja atau umat-umat Tuhan yang telah terpilih, itulah mereka yang bisa masuk ke dalam bait suci sorga. Karena Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Untuk itu, Dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Iblis telah melontarkan banyak sekali tuduhan kepada Tuhan. Kadang dikatakan bahwa Tuhan itu sewenang-wenang, egois, dan keras. Tetapi bahkan sesat di ruang tahta Tuhan memperlihatkan kebohongan iblis. Tetapi apa yang terjadi? Semua memang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tapi di sini Tuhan mau kita untuk diselamatkan. Itu dengan apa? Dia rela mati di kayu salib. Dan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis ini yaitu apa? Salib harus menunjukkan kepada kita dua hal. Jadi pengorbanan Yesus ke salib ada dua hal. Yang pertama, betapa Allah mengasihi kita sehingga Dia akan menunjukkan kepada kita betapa berdosanya dan jatuhnya kita, sehingga hanya melalui salib kita dapat diselamatkan. Jadi seperti yang tadi, hanya orang-orang pilihan saja, hanya orang-orang Lewi yang bisa masuk ke dalam bait suci, dan hanya orang-orang yang menerima pengorbanan Yesus ke salib yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus mati bukan hanya untuk orang-orang Kristen, bukan hanya untuk orang Advent, tetapi Yesus mati untuk semua orang yang menerima akan pengorbanannya.
Itulah menjadi ringkasan sekolah sahabat kita. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang begitu indah untuk kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.